Alireza melawan Nihal Sarin, penantang baru dalam Grand Final Bullet Chess Championship tahun lalu 2025. Hikaru Nakamura yang menantang Alireza dan dimenangkan oleh Alireza. Nah, ini Nihal Sarin, pecatur muda India yang memang jago banget nih main bullet chessnya dibandingkan Pragnananda dan Gukesh Domaraju. Tapi berbanding terbalik juga, kalau klasik Gukesh sama Pragnananda lebih jago gitu. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira lah kalau kita ketagihan main catur online 1 menitan bahaya buat catur klasik ya. Itu menurut pandangan saya sih, menurut keyakinan saya. Nah, tapi apapun itu, ini berhadiah besar ya teman-teman. Dan mereka bermain lebih dari 1 jam secara daring, secara online, dan menggunakan platform chess.com. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, dan kasih hype untuk video ini guys. Nihal Sarin memulai dengan langkah D4. Dijawab kuda F6. Ini game salah satu yang terbaik ya menurut saya. Ketika Nihal Sarin pegang bow putih, kuda F3 kemudian H6 dan bermain dengan London System. Jadi buat yang benci London System aneh banget ya. Pecatur top dunia aja mainnya pakai London System. E6 dimainkan, kemudian E3 dan kemudian hitam D6. Menjaga petak E5 yang penting untuk dikuasai oleh putih. Putih H3 membuat tempat untuk gajah gelap ke petak H2 apabila diancam kuda H5. Hitam kuda B ke petak D7, putih kuda B ke petak D2, hitam queen E7 mau dobrak lewat E5, putih mundur, hitam B6, putih bishop E2, dan kemudian hitam bishop B7. Kemudian putih mainkan langkah mengamankan raja, hitam counter langsung dengan G5. Ini ngeri ini. Ya, putih counter lewat sayap menteri. Jadi baru 10 langkah aja kita udah bisa lihat ya gimana cara menyerang putih dan hitam. Putih lewat sayap menteri, hitam lewat sayap raja. Seru nih main kayak gini ya. Hitam tambah lagi tekanan dengan benteng G8. Putih lanjutkan dengan kuda E1. Hitam tambahin lagi tekanan H5 karena kan tadi dicegah ya, dia mau G4 tetap. Putih tambahin juga tekanan lewat sayap menteri dengan E5. Hitam G4. Putih menolak dengan H4. Bikin mampet dong, bahaya kalau dimakan ya, nanti terbuka jalur H-nya. Posisi seperti ini menurut evaluasi unggul buat putih ya, walaupun terlihat serangan hitam nih bahaya banget ya ke sayap raja, tapi ya serangannya masih bisa ditangkis lah oleh putih. Dan di sini langkah terbaik buat hitam adalah kuda E4 dengan menawarkan pertukaran dan mengaktifkan ancaman pada pion di petak H4 oleh queen. Tapi Alireza mungkin punya kalkulasi lain ya, karena ini main 1 menit, dia berani untuk dorong G3 yang sebenarnya adalah blunder. Sacrifice a pawn, korbanin pion. Tujuannya sih saya mengerti ya, untuk membuka jalur G. Putih makan pakai bishop, hitam kuda D5 dan putih A6. Ya, apakah Alireza berhasil dengan jalur G-nya? Nah ini nih. Dia kan tujuan kuda D5 adalah untuk makan pion E3, dapetin gajah di petak G3 yang dijaga oleh pion F. Ya, kalau pionnya makan petak E3. Gajah C6 dimainin, putih gajah F3. Masih rugi kalau makan, nanti gajahnya hilang ya di petak C6. Tujuan putih mau C4 berikutnya. Hitam propilaksis dengan B5. Putih kuda D3 naik. Hitam F5. Putih dapat lagi pion H5. Hitam geser. Putih gajah balik lagi F3. Udah unggul 2 pion nih. Belum kelihatan konkret dari serangan sayap raja yang dilakukan oleh Alireza. Dia naikkan kuda di petak D7 ke petak F6. Putih kemudian kuda B3. Ya, langkah lain yang terbaik apa teman-teman? Dobrak langsung lewat petak center ya, E4. Kuda B3. Harusnya hitam di sini kuda E4 walaupun udah unggul buat putih ya, tapi menekan harusnya. Tapi hitam naikkan langkah raja ke petak D7. Kalau kalian jadi putih, apa langkah yang akan kalian lakukan di posisi ini teman-teman? Ya kan udah gak nyerang ya hitamnya. Jadi tepat banget kalau kalian pilih kuda ke petak A5. Ngilangin gajah yang bahaya. Hitam gak bisa kabur, dia mainin langkah gajah H6. Putih sikat gajah, dimakan lagi. Dan kemudian putih mainin langkah C4. Wah, tujuannya apa tuh? Ya, tujuannya adalah untuk kalau dimakan, maka queen ke petak A4. Karena hitam pun makan ya. Harusnya dalam posisi ini raja D7 yang paling bagus, tapi dia makan. Kemudian putih queen ke petak A4. Waktunya juga udah unggul jauh ya. Raja B6. Dan bagaimana melanjutkan lagi tekanan yang harus dilakukan oleh putih teman-teman.
Apakah kalian lihat jawabannya? Ya, kuda kepetak B4 dan hitam menyerah. Mau gimana pun, satu langkah lagi akan skakmat teman-teman. Bisa kepetak C6, bisa kepetak A5. Tinggal pilih dua pilihan ini. Nah, teman-teman, inilah bagan yang terjadi di Bullet Chess Championship, ya, di mana Nihal Sarin akhirnya menang dengan 9,5, 5,5 di Grand Final 2. Nah, turnamen ini diikuti oleh pecatur-pecatur seluruh dunia ya. Mereka bisa mengikuti lewat kualifikasi umum. Dan sebelum mengalahkan Alireza, Nihal Sarin ya sempat bertarung dulu melawan rekan senegaranya Arjun Erigaisi dan dia lewat loser bracket. Jadi dia mengalahkan Alireza 2 kali. Jadi Alireza dikalahin di grand final pertama 15,5 7,5 karena dia udah lolos langsung. Alireza punya nyawa tambahan. Winner bracket soalnya. Satu kali lagi dan akhirnya Nihal Sarin tetap menang. Gokil ya. Dan Nihal Sarin juga mengalahkan Andrew Tang di babak semifinal. Nah, sementara itu Alireza lolos ke partai final karena mengalahkan Arjun Erigaisi ya. Nah, Nihal Sarin ini hebat banget ya karena di babak quarter final juga dia menyingkirkan pecatur top dunia di catur peluru ya, yaitu Alexander Bortnik yang terkenal juga. Dan akhirnya bertemu dengan Andrew Tang. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi ya. Dan berapa hadiah yang didapetin oleh Nihal Sarin? Ya, sayang turnamen ini tanpa Magnus Carlsen ya. Ya, dia mendapatkan 10.000 US dollar. Berarti kali 18.000 berapa tuh, teman-teman? Peringkat 2 mendapatkan 8.000 dan sampai peringkat 13 ya, itu akan mendapatkan hadiah, teman-teman. Nah, jangan lupa nonton konten-konten pecatur Indonesia yang bertanding di kejuaraan dunia catur cepat dan catur kilat yang sudah aku update kemarin. Dan jangan lupa nonton live streaming RL Chess setiap hari. Buat teman-teman yang pengen dukung RL Chess, aku sekarang lagi keluarin limited edition chess set dari RL Chess ya, yang kalian bisa dapetin. Dan gue juga lagi mengeluarkan produk kaos dari RL Chess. Kalau mau pesan, linknya ada di deskripsi. Kayak gimana kaosnya? Nih kayak gini nih. Ya. Tuh, ada tulisan RL Chess-nya dan di belakangnya ada quotes dari Magnus Carlsen. Bahannya cotton 24S, jadi nyaman banget. Check out sekarang guys.